Ya, shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab serial mengenai Ayub. Nah, kita lebih fokus pada proses pemulihannya, karena dari proses itu kita bisa mendapatkan hikmat bagaimana Ayub dipulihkan. Tapi sebelum kita belajar prosesnya, saya akan mengajak kita membaca latar belakang awal Ayub mengalami masalah. Waktu Ayub mengalami semua musibah, atau lebih tepatnya musibah bukan masalah ya. Hartanya dirampok, anaknya meninggal dalam kebakaran, dan 10-nya meninggal tanpa sempat dimakamkan. Lalu badannya sakit, istrinya datang minta supaya ia mengutuki Tuhan, lalu mati. Nah, menghadapi itu semuanya, maka Alkitab mencatat bagaimana respon Ayub di hari-hari pertama dia mengalami itu semua. Ya, respon awalnya, instingnya, sikapnya, maka itu ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya ingin membacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sikap yang luar biasa ketika Ayub mengalami itu semuanya, maka dia masih sujud menyembah Tuhan. Dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Ayub yang salah dalam rangka hubungannya dengan Tuhan. Ia bahkan masih memuji, sujud menyembah Tuhan. Dalam hal itu Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang tidak patut. Setelah itu datanglah sahabatnya, 4 orang, mereka terkejut dengan keadaan Ayub, dan sahabatnya ini pun ikut duduk dalam debu dan abu, dan selama 7 hari tidak berbicara apa-apa, semuanya berdiam diri. Mungkin seperti kehilangan kata-kata harus mengucapkan seperti apa. Dan ketika mulai berbicara pada hari yang ke-8 tentunya, karena mereka dikatakan duduk bersama lalu 7 hari gak bicara apa-apa, maka Ayub mulai berbicara di pasal yang ketiga. Lalu temannya menyauti, maka terjadilah yang namanya semacam perdebatan teologia masalah, teologia musibah, teologia kejadian. Bahkan sebenarnya di dalam kitab Ayub ini, di dalam pembicaraan Ayub dan sahabat-sahabatnya terselip juga teologia penciptaan bumi. Jadi bahkan kata iblis disebut paling banyak dalam kitab Ayub ini dibanding kitab-kitab yang lain. Maka cukup menarik bagi saya sendiri secara pribadi untuk mendalami kitab Ayub ini. Nah, setelah Ayub mengalami itu semuanya, maka Tuhan mengakui tentang Ayub. Ya, setelah semuanya terjadi, itu ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat 23. Waktu iblis menghadap Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada iblis tentang Ayub. Ayub pasal 1 ayat 23. Bahwa Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan ia tetap tekun dalam kesalehannya, sekalipun mengalami semua hal tadi. Jadi di hadapan Tuhan, Tuhan memandang Ayub sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Nah, tapi saya mau melanjutkan ceritanya Ayub. Setelah Ayub berbincang-bincang dengan sahabatnya yang sangat panjang dalam pasal 3 sampai pasal 37, maka akhirnya Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan waktu berjumpa pribadi dengan Tuhan, Ayub tuh sadar bahwa selama berbicara dengan temannya, maka Ayub ada kata-kata yang salah. Maka Ayub sendiri yang berkata, aku menyesal dalam duduk debu dan abu, dan aku mencabut perkataanku. Setelah Ayub mencabut perkataannya, ia dipulihkan. Maka itu juga menarik bagi saya. Apa yang dicabut oleh Ayub? Maka saya mulai mencari kesalahan Ayub, bukan kenapa hal itu diizinkan terjadi. Karena kesalahan ini bukan kesalahan
sebelum terjadinya musibah. Tapi kesalahan kata-kata Ayub yang diucapkan waktu berbincang-bincang dengan sahabatnya. Dan itu ada ayatnya yang menulis. Kalau kesalahan sebelum mengalami kejadian, saya tidak menemukan ayatnya. Tapi ini ayat dalam perbincangan Ayub dengan sahabatnya setelah kejadian. Dan setelah Ayub mencabut perkataannya, maka Ayub dipulihkan. Maka saya menarik sebuah pelajaran betapa pentingnya dalam kerangka proses pemulihan, dalam rangka pemurnian, dalam rangka dipulihkan, itu mencabut perkataan. Nah, sekarang apa yang dicabut oleh Ayub? Tentu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan? Kita akan membaca sekarang beberapa ayat, ya, tapi yang isinya sama, yaitu Ayub sempat mengutuki dirinya sendiri. Ayub tidak mengutuki Tuhan, seperti rencana setan minta izin supaya itu terjadi, supaya Ayub diberikan kepadanya kuasa untuk menjamah, dan Tuhan izinkan. Nanti akan ada bagian yang menarik tentunya kenapa Tuhan izinkan. Tapi sekarang apa yang diucapkan oleh Ayub? Maka Ayub itu sempat mengutuki dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saya bacakan beberapa ayat yang bisa saya simpulkan. Ayub itu sempat mengutuki dirinya sendiri. Bahkan bukan cuma satu kali, ya. Yang pertama, Ayub pasal 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dengan kalimat seperti apa? Ayat 11-nya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Jadi Ayub itu sempat berkata, lebih baik saya mati saja waktu lahir. Dalam kandungan kalau perlu saya sudah mati sehingga nggak sempat lahir. Ayub pasal 6 ayat 9. Ini judul perikopnya juga Ayub yang berbicara. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Dengan kata lain, semua penderitaan itu sempat membuat Ayub berkata, lebih baik saya mati saja. Ayub pasal 7 ayat 15. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup. Ayub 10 ayat 18. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Engkau ini E-nya huruf besar. Jadi boleh dikatakan Ayub berkata, mengapa Tuhan menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Artinya lebih baik dia mati sebelum dia lahirkan. Ayub 10 ayat 19. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibuku, aku langsung dibawa ke kubur. Jadi, Waktu saya kecil sekolah minggu, saya sempat belajar, ya maksudnya diajari sama guru sekolah minggu, walaupun saya waktu itu saya belum Kristen, ya, belum lahir baru. Saya bertobat lulus SMA, tapi orang tua saya menjadi Kristen duluan, lalu kadang-kadang ikut sekolah minggu, gitu, kadang-kadang, terutama kalau Natal dan Paskah. Saya sempat mendengar kisah Ayub itu orang yang penuh ucapan syukur. Memang benar sampai pasal 3. Tapi setelah saya menjelajahi kitab Ayub, ternyata dia juga mengeluh, kecewa, kepahitan, yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, dan kali ini bahkan dia mengutuk dirinya sendiri. Tapi saya sangat memahami kenapa. Memang yang dialami itu luar biasa, ditambah dengan 3 sahabatnya yang datang dan menghakimi, menyalahkan, menuduh. Maka membuat Ayub kecewa, jengkel, kepahitan, dan penderitaan itu tambah berat sampai Ayub akhirnya saya paham kalau mengutuk dirinya sendiri. Tapi yang kita pelajari adalah Ayub mencabut perkataannya, lalu Ayub dipulihkan. Karena itu sekalipun cukup bisa dimengerti dan dipahami mengapa orang mengutuk dirinya sendiri, tapi pelajarannya adalah jangan mengutuk diri sendiri. Sebab itu tidak pernah membawa pada pemulihan dan pada kesehatan. Sebaliknya, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan keluar dari kitab Ayub. Kita bersyukur pada hidup pada zaman perjanjian baru, di mana Kejadian sampai Wahyu ada di tangan kita. Kita bisa menganalisa kitab Ayub lewat ayat-ayat yang lain. Maka harusnya kita lebih rohani daripada Ayub, Daud, Musa, bahkan dari orang-orang perjanjian lama. Atau seperti Paulus berkata bahwa kemuliaan roh kita, kemuliaan kita harusnya lebih daripada kemuliaan Taurat. Bukan dalam rangka sombong rohani, kita memiliki segala fasilitas yang kita bisa gunakan untuk lebih rohani. Walaupun kita juga dalam pencobaan yang jauh lebih besar daripada zaman sebelumnya.
Zaman dulu pornografi susah aksesnya, sekarang dari gadget bisa melihat. Kalau dulu melihat pornografi karena ngintip tetangga mandi, dikebuki, sekarang nggak ada resiko. Jadi kita hidup bisa menggunakan segala fasilitas ini untuk lebih rohani. Dan hari ini kita gunakan fasilitas itu, yaitu fasilitas firman Tuhan dari kitab-kitab yang lain untuk melengkapi Ayub. Seharusnya mulut kita gunakan tidak untuk mengutuk, tapi untuk memberkati, termasuk mengucapkan kata-kata berkat untuk diri sendiri. Bukan berarti egois, tapi itulah cara memberi makan kepada roh kita. Kita mengobarkan roh kita, memberi makan pada roh kita dengan mengucapkan firman, di antaranya firman untuk diri kita. Saya mau sharing berbagi cara, kalau saya misalnya lagi lemah rohani, saya butuh kekuatan, maka saya memperkatakan firman yang ditujukan memang untuk diri saya. Ya, contohnya misalnya, saya sering membaca Yesaya 61 ayat 1. Saya ingin bacakan ya salah satu dari ayat hafalan, ayat emas dari saya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan dan Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Jadi saya bukan minta Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku, tapi saya malah mengobarkan roh Tuhan sudah ada padaku. Ia sudah mengurapi aku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menebus aku, Tuhan sudah membebaskan aku dari dosa, memberikan aku kepastian keselamatan, jaminan pengampunan dosa, dan Tuhan memeteraikan rohku dengan Roh Kudus. Roh itu ada padaku untuk menghibur orang lain. Nah, itu membuat roh saya mendengar firman itu seperti bergejolak gitu ya, menyala-nyala. Semangat rohnya bangkit. Ada ayat yang lain yang saya suka ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya sering membaca ayat-ayat seperti ini dengan saya ganti. Misalnya ayatnya bukan berarti menambahi firman ya, tapi ini cara untuk mengobarkan roh sendiri. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, saya sering kata kamu ini tak ganti saya. Jadi akulah bangsa yang terpilih, kepunyaan Tuhan. Aku dicintai Tuhan. Nah, itu saya membaca untuk memberi makan pada roh saya dengan memperkatakan firman atau memberkati diri sendiri. Sering juga kalau saya membaca kitab para rasul misalnya gitu ya, Paulus pergi memberitakan Injil dan Tuhan menyertai Paulus. Saya ganti, Jarot memberitakan Injil dan Tuhan menyertai Jarot gitu. Paulus digebuki, Jarot tidak. Ya, kadang-kadang begitu ketemu ayat yang begitu, ya Tuhan kok begini gitu ya. Ya itu betapa takutnya atau egoisnya saya juga masih. Tapi ini berbicara tentang Ayub yang mengutuki sendiri, kita ganti ya. Ayo kita berubah, kita ganti belajar memberkati sendiri. Atau saya masih punya ayat yang lain. Wah, banyak banget ayatnya, namanya firman Tuhan, itu panjang sekali, tapi kita bisa pilih beberapa yang saya mau bagikan hari ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya tidak sempurna, kadang-kadang ya diizinkan sakit juga, minum vitamin, olahraga, istirahat. Tapi saya sering juga mengambil jalur kesembuhan ilahi, dalam arti menguatkan roh dan berkata bahwa saya ini sudah ditebus oleh bilurnya, aku sembuh. Ini kata kalimat atau ayat yang memberkati diri sendiri. Nah, kembali kepada Ayub. Sebenarnya Ayub juga sampai pada pelajaran ini, ya, atau dibalik sebenarnya. Saya belajar dari Ayub. Jadi ketika Ayub sempat mengutuki diri sendiri, lalu dia kan akhirnya bertemu dengan Tuhan. Waktu bertemu dengan Tuhan, dia sadar, waduh saya salah ini. Lalu dia mencabut perkataannya. Nah, setelah dia mencabut perkataannya, Ayub juga mulai memberkati dirinya, mengucapkan kata-kata berkat. Itu bisa saya tahu atau saya akan membacakan juga buat saudara
Dari Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Jadi Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub mulai mengobarkan imannya, kepercayaannya, memberkati dirinya. Bahwa kejadian ini tidak membuat rencana Tuhan gagal dalam hidup saya. Kalau Tuhan punya rencana untuk memberkati saya, untuk membawa kemuliaan namanya lewat hidup saya, maka rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Sekalipun anakku sudah mati semuanya 10, rumahku roboh, hartaku dijarah habis, Tuhan, rencanamu tidak gagal. Ini Ayub memberkati dirinya dengan kata-kata iman, dengan kata-kata harapan. Dan kita tahu semuanya. Atau mungkin supaya lebih tahu lagi, saya akan ceritakan. Apa dampak setelah Ayub mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata iman, kata-kata pengharapan? Maka Ayub dipulihkan. Bahkan dipulihkannya dahsyat sekali. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat, lembunya, sapinya, ternaknya 2 kali lipat. Ya, istri tetap 1 dan anak 10 orang. Dari dulu mati 10, lalu Tuhan kasih Ayub anak 10 lagi dan hidupnya 140 tahun lagi. Waduh. Ini kayak orang lahir baru, benar-benar dilahirkan kembali dan berarti kayak mengulangi hidupnya. Dengan hidup selanjutnya yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, maka Tuhan terlalu dahsyat. Tuhan bisa mengizinkan Ayub mengalami masalah, sakit, kehilangan, tapi juga Tuhan mampu mengembalikan, membalikkan, memulihkan, bahkan 2 kali lipat. Saya lebih tertarik bukan soal 2 kali lipatnya, tapi prosesnya ini yang begitu menarik. Karena kita sebagai manusia juga tidak ada jaminan yang menjamin kita bahwa kita akan terhindar dari proses. Bahkan menurut saya kita harus diproses supaya murni, supaya rohani, supaya baik, supaya karakternya dibentuk. Jadi persembahan kita, ibadah kita, pelayanan kita, iman kita, kesolehan kita tidak menjamin kita untuk tidak menderita. Bahkan kalau Alkitab berkata bahwa kita itu ikut Tuhan harus menderita. Rela menderita, tahan menderita. Karena tujuan dari penderitaan mungkin iblis mau menjatuhkan, tapi Tuhan menggunakan itu untuk kita naik kelas rohani yang lebih tinggi. Untuk kita mendapat kekekalan, hidup kita berubah, karakter kita berubah karena hal-hal seperti itu, seperti ini ya, perubahan karakter mestinya sudah tidak ada lagi setelah kita meninggal. Kan firman Tuhan berkata bahwa 1 orang 1 kali mati, setelah itu dihakimi. Jadi kayak tingkat kemuliaan kita dalam kekekalan ya tergantung selama kita hidup ini. Maka jalani kehidupan ini dengan tabah apapun yang terjadi. Nah, sekarang kita mulai pada aplikasi. Kalau sudah belajar itu semuanya, sekarang aplikasinya apa? Maka aplikasinya adalah kita refleksi. Pernahkah saudara mengutuk diri sendiri? Supaya lebih ingat, barangkali pernah mengutuk diri sendiri, saya berikan beberapa contoh kasus. Saya pernah melayani keluarga, ya, pasangan suami istri yang tidak punya anak. Lalu saya tanya, udah tes ke dokter belum? Udah, kami tes dan dua-duanya subur. Jadi nggak ada masalah. Wow, kalau begitu pernah nggak berantem sama orang tua? Lalu dalam pertengkaran itu orang tua juga sampai mengutuk, mudah-mudahan kamu nggak punya anak, biar nggak ngalami susahnya punya anak kayak mama ini. Lalu kamu menjawab, ya nggak apa-apa. Saya gak usah punya anak kayak mama biar gak susah gitu. Jadi mengutuk diri sendiri, aku tidak mau punya anak. Sorry sebentar, tadi ada